Shalom semuanya. Shalom Papa Mama. Shalom anak-anak semua. Senang banget kita ketemu lagi di kebaktian online Sekolah Minggu Gereja Kristus Ketapang. Tidak terasa ya, ini sudah di hari Minggu yang keempat di bulan September. Bulan apa ya bulan September itu? Bulan apa ya? Bulan apa ya? Ada yang tahu nggak? Bulan apa, Cek? Bulan keluarga. Wah, bulan keluarga. Luar biasa. Oh, nah kita perkenalkan diri dulu ya. Iya. Perkenalkan, kami dari keluarga Purnama. Peace and Joy. Yeay. Yes. Yuk. Kami berharap kita semua sehat dan tetap setia berkebaktian online. Yes. Yes. Yuk, anak-anak semua sudah siap untuk berkebaktian? Sudah siap kebaktian dong. semua? Di sini udah siap belum? Cece, Titi udah siap semua kebaktian? Sudah. Udah siap ya. Kalau udah siap berarti tidak boleh apa lagi? Kebaktian boleh mamam nggak? Jangan dong. Jangan. Terus kebaktian boleh sambil tidur-tiduran? Jangan dong. Jangan juga. Kalau sambil kebaktian, sambil lari-larian di rumah. Jangan juga. Kalau sambil pegang mainan boleh nggak? Jangan, ntar mainannya malah main, bukan kebaktian. Jadi sikap yang baik itu bagaimana? Oke, kita siapkan hati kita mau ambil sikap yang baik, tidak jalan-jalan, tidak mamam. Kita mau bertemu dengan Tuhan Yesus lewat pujian, doa, dan firman Tuhan. Betul banget. Yuk. Mari teman-teman kita ambil waktu saat teduh. Saat teduh selesai. Oke, anak-anak sudah siap memuji Tuhan? Yuk, kita berikan waktu yang terbaik. Kita mau berdiri yang tegap supaya kita memuji Tuhan dengan tepuk tangan yang luar biasa. Ayo, siap-siap semuanya. Kita ajak bangkit berdiri semuanya ya. Oke, Ayo, yuk bangkit kita berdiri. mau bangkit berdiri, kita mau menaikkan pujian selamat pagi Tuhan. Yes. Pakai gerakan yuk. Semuanya sambil bertepuk tangan ya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Bertambah-tambah cintanya. Bertambah-tambah cintanya. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Yeay. Mari anak-anak kita bersatu hati, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur kalau kami masih diberikan kesempatan untuk beribadah secara online. Tuhan yang pimpin ibadah ini, kebaktian ini dari awal sampai pada akhirnya. Biarlah pujian penyembahan kami boleh menyenangkan hati Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji Tuhan lebih lagi. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, tema kita hari ini adalah keluargaku, tanggung jawabku. Artinya, setiap anggota keluarga harus memiliki tanggung jawab masing-masing di rumah. Iya, betul banget. Kayak saya ya. Saya sebagai mami, kewajiban utamanya adalah sebagai ibu rumah tangga. Iya, betul. Kalau Cece sebagai apa? Sebagai anak, tugasnya apa? Mengerjakan tugas. Mengerjakan tugas dari? Ibu guru. Dari sekolah, dari ibu guru. Kalau Dedi bekerja untuk memenuhi setiap kebutuhan keluarga. Oke, dan kita semua bisa bilang apa? Home sweet home. Karena semua kita pakai love
love pakai cinta yang dari Iya, Tuhan betul Yesus buat kita banget. semua. Ayo, kita mau bangkit berdiri ya. Ya. Kita mau menaikkan pujian lagi untuk Tuhan Yesus. Yes. Dalam keluarga ada siapa? Tuhan Yesus, tentu saja. Ada papa, juga mama, semuanya sayang saya. Dalam keluarga ada siapa? Tuhan Yesus, tentu saja. Ada kakak, juga adik, semuanya saling cinta. Lagi ya. Dalam keluarga ada siapa? Tuhan Yesus, tentu saja. Ada papa, juga mama, semuanya sayang saya. Dalam keluarga ada siapa? Tuhan Yesus, tentu saja. Ada kakak, juga adik, semuanya saling cinta. Semuanya saling cinta. Semuanya saling cinta. Yeay. Amin, benar banget, kita semuanya saling menyayangi dan membuat keluarga kita bahagia. Walaupun di masa pandemi yang harus di rumah saja. Kata orang-orang bosen, tapi bosen nggak? Bosen nggak di rumah? Enggak. Enggak dong, kita semuanya happy karena kita semuanya saling Menyayangi. yeay. Yuk, Holly, ajak teman-temannya nyanyi lagi, memuji Tuhan lagi yuk. Yuk teman-teman, kita mau muji Tuhan lagi. Semuanya berdiri dan pakai gerakan ya. Yes. Kita bertepuk tangan sama-sama ya. Setinggi-tingginya langit, Lompat. lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit, Lompat ya. lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Katakan sama-sama. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. 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 Mengalahkan segalanya. Iya. Sekarang kita akan mendengarkan persembahan pujian dari teman-teman kita yang ada di TK SKK Jakarta. Pujiannya adalah Yesus di dalam rumahku. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di
di dalam rumahku. Senang-senanglah, senang-senanglah. When Jesus in the family, happy, happy home. Happy, happy home. Happy, happy home. When Jesus in the family, happy, happy home. Happy, happy home. Jesus meregangan hey, Kusi-kusi hey, kusi-kusi hey, kusi-kusi hey. Jesus meregangan hey, kusi-kusi hey, kusi-kusi hey. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Mari kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan menyanyikan pujian Samuel kecil. Mari Tuhan berfirman-Lah, hati kami telah siap Kau bentuk. Jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengar-dengaran. Kita nyanyikan pujian ini dari awal. Mari Tuhan berfirman-Lah, Hati kami telah siap Tuhan. hati kami telah siap Kau bentuk. Jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengar-dengaran. Jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengar-dengaran. Jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengar-dengaran. Shalom adik-adik, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya? Sehat-sehat semua kan? Perkenalkan, saya Ibu Lili dari Pos Kembangan. Sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Kita berdoa dulu ya, tangan dilipat, matanya ditutup. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, tolong kami supaya kami memahami dan mengerti firman Tuhan dan kami juga lakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini tentang keluargaku, tanggung jawabku. Terambil dari 1 Samuel 2 ayat 12 sampai 17 dan Lukas 2 ayat 41 sampai 51. Ibu Lili mau bertanya nih, adik-adik tahu enggak kalau Tuhan Yesus pernah loh menjadi seorang anak seperti kalian. Mamanya Tuhan Yesus yaitu Maria dan papanya Yusuf hidup sederhana. Tuhan Yesus sendiri memiliki sikap tanggung jawab. Adik-adik tahu nggak apa itu sikap tanggung jawab? Ayo
kita belajar dari Tuhan Yesus. Kita buka Alkitab kita ya. Kita buka Lukas 2 ayat 41 sampai 51. Ibu Lili akan bacakan buat adik-adik semuanya, tapi beberapa ayat saja. Ayatnya yang ke-41. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ayatnya yang ke-43. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Ayatnya yang ke-46. Sesudah 3 hari, mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Ayatnya yang ke-47. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Nah, adik-adik, ketika Tuhan Yesus hilang dari pengawasan kedua orang tuanya, yaitu Maria dan Yusuf, orang tuanya sangat sedih, pasti mencari Tuhan Yesus. Dan betul, mereka mencari Tuhan Yesus selama 3 hari, akhirnya menemukan Tuhan Yesus. Di mana ya? Ya, Tuhan Yesus ternyata ada di bait Allah. Apa itu bait Allah? Bait Allah adalah tempat untuk beribadah. Dan di bait Allah ternyata Tuhan Yesus sedang berbincang-bincang dengan alim ulama. Lagi bertanya jawab, lagi berdiskusi dengan alim ulama. Apa ya alim ulama itu, Bu Lili? Aku nggak tahu. Alim ulama adalah orang-orang yang pintar tentang agama dan tentang Tuhan. Bayangin adik-adik, Tuhan Yesus kecil dapat berdiskusi, dapat bertanya jawab dengan orang-orang yang ahli, yang pintar tentang agama dan tentang Tuhan. Wah, pasti Tuhan Yesus sangat pintar dan juga hebat. Tuhan Yesus menjadi anak yang pintar karena Tuhan Yesus rajin belajar. Tuhan Yesus suka berada di bait Allah. Tapi pada waktu itu Tuhan Yesus belajarnya enggak di sekolah kayak adik-adik. Sekarang ini kan belajarnya di sekolah. Pada waktu itu Tuhan Yesus belajarnya di sinagoge. Sinagoge itu adalah tempat untuk beribadah. Jadi Tuhan Yesus rajin, seorang yang bertanggung jawab. Jadi dari kecil Tuhan Yesus itu suka belajar, rajin belajar, senang berada di bait Allah untuk belajar. Makanya Tuhan Yesus pintar, Tuhan Yesus hebat. Nah, adik-adik juga harus meneladani, mencontoh sikapnya Tuhan Yesus, yaitu bertanggung jawab. Mama papa sudah bekerja keras mencari uang, menyekolahkan adik-adik. Nah, adik-adik juga harus bertanggung jawab untuk membalas mama papa. Adik-adik harus rajin belajar. Jika ada teman-teman yang ngajak nih, sekarang ini kan sekolahnya online, Zoom ya, lewat Zoom. Kalau ada temennya yang ngajak malas-malesan, alah nggak usah buka kamera, alah nggak apa-apa buka kamera tapi nggak usah dengerin ibu guru. Adik-adik mau nggak? Ibu guru toh juga nggak lihat kita dengerin atau enggak, kan layarnya kecil, ibu guru nggak mungkin bisa lihat semuanya. Kira-kira ngikutin temen nggak? Atau malas-malasan belajar? Nanti kalau waktu ujian tenang aja, kan ibu guru juga nggak bisa lihat, kita bisa nyontek. Nah,
adik-adik, kita nggak boleh seperti itu ya. Meskipun ibu guru nggak melihat kita, tapi Tuhan Yesus melihat kita. Jika kita menjadi anak yang malas, berarti kita tidak memiliki sikap tanggung jawab. Dan mama papa kita pasti sedih, terlebih Tuhan Yesus. Jadi kita harus menjadi anak yang rajin belajar, menjadi anak yang memiliki sikap tanggung jawab. Kalau tidak, mama papa kita akan sedih, terlebih Tuhan Yesus. Jangan seperti anak-anak Imam Eli. Ayah mereka adalah seorang imam. Seorang imam adalah seorang yang bertugas di bait Allah. Tapi mereka tidak bertanggung jawab. Mereka suka mengambil persembahan orang-orang Israel yang ingin mempersembahkan persembahan buat Tuhan. Kalau orang-orang itu tidak mau memberikan persembahan, mereka akan paksa. Sikap mereka sangat kasar. Jadi mereka mengambil persembahan yang harusnya buat Tuhan, tapi mereka ambil. Nah, adik-adik, sikap tanggung jawab adalah sikap yang sangat terpuji. Sikap tanggung jawab adalah budaya bangsa kita, bangsa Indonesia. Dengan bertanggung jawab, kita telah satu. Apa sih untungnya? Apa sih manfaatnya bertanggung jawab? Satu, melakukan kehendak Tuhan. Tadi kita sudah perhatikan di mana Tuhan Yesus menjadi anak yang bertanggung jawab. Tuhan Yesus sudah memberikan contoh untuk menjadi anak yang bertanggung jawab. Dua, dengan bertanggung jawab artinya kita membahagiakan orang tua kita. Pasti orang tua kita akan senang. Tiga, dengan bertanggung jawab kita bisa menjadi teladan bagi koko kita, cece kita, atau adik-adik kita. Kalau mereka melihat kita jadi teladan, jadi contoh, mereka akan mengikuti kita. 4. Dengan bertanggung jawab artinya kita menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus pasti senang banget kalau melihat kita memiliki sikap tanggung jawab. Yang kelima, dengan bertanggung jawab berarti kita akan tumbuh menjadi anak yang lebih baik dan berguna. Berguna bagi diri kita dan juga berguna bagi orang lain. Yang keenam, dengan bertanggung jawab kita akan menjadi anak yang dapat diandalkan dan dipercaya. Mama papa kita akan percaya kepada kita. Kalau mama papa kita lagi pergi, terus kita dikasih tugas untuk menjaga rumah, berarti mama papa kita percaya kepada kita kalau kita bertanggung jawab. Nah, Ibu Lili berharap mulai hari ini anak-anak melakukan firman Tuhan, menjadi anak yang bertanggung jawab, memiliki sikap tanggung jawab. Ibu Lili, tapi susah, aku nggak bisa bertanggung jawab. Asal ada kemauan, pasti bisa. Dan tentunya kita harus berdoa, minta Tuhan Yesus memampukan kita menjadi anak yang bertanggung jawab. Sekarang waktunya kita menghafal ayat hafalan. Ayat hafalan kita terambil dari Lukas 2 ayat 47. Lukas 2 ayat 47. Bunyinya, dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Sekali lagi ya, Lukas 2 ayat 47. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Kita berdoa ya, tangannya dilipat.
matanya ditutup. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Hari ini kami belajar untuk menjadi anak yang bertanggung jawab. Tuhan, kami tahu tidak mudah melakukannya, tapi kami mau Tuhan Yesus memampukan kami, menolong kami untuk menjadi anak yang bertanggung jawab. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, mari semua bangkit berdiri, angkat tangan kananmu lalu taruh di dada. Bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat, marilah mengucapkan iman percaya kita sesuai dengan pengakuan Imam Rasuli dengan berkata, 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Teman-teman, silakan duduk. Sekarang kita mau mengumpulkan persembahan sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan Yesus. Seperti minggu sebelumnya, persembahan dapat ditransfer dengan nomor rekening di bawah ini. Tentu minta tolong papa mama ya. Atau bisa juga dikumpulkan di amplop minggu lalu. Setelah itu kita bisa ke Gereja Kristus Ketapang, berikan kepada guru sekolah minggunya masing-masing untuk diserahkan kepada gereja. Oke, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini sambil mengumpulkan persembahan kita, menyanyikan pujian, Bawa Persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan, dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan, dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Mari kita mau bersatu hati di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami bersyukur Engkau telah memimpin ibadah kami dari awal sampai akhir. Kami percaya Tuhan, setiap kami akan diberkati lewat ibadah kami hari ini Tuhan.
Kami percaya Tuhan Yesus selalu menyertai setiap kehidupan kami. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk setiap persembahan yang kami berikan. Kami tahu Tuhan Yesus tidak melihat jumlah, tapi Tuhan Yesus melihat setiap isi hati kami yang memberi persembahan dengan penuh ucapan syukur dan penuh sukacita. Saat ini Tuhan, bersama-sama kami juga mau berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kami mau membawa bangsa Indonesia ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan kalau sampai saat ini bangsa Indonesia boleh ada dalam keadaan baik Tuhan. Tapi kami percaya juga Tuhan, Engkau ada bersama dengan bangsa ini. Meskipun kami sedang mengalami satu pandemi yang bernama COVID-19, kami percaya Tuhan setiap anak-anak Tuhan pasti selalu dijaga, pasti selalu disertai, pasti selalu dilindungi. Biar Tuhan ke depannya pandemi ini boleh semakin membaik, sehingga Tuhan COVID-19 ini Tuhan tidak lagi menjadi suatu wabah penyakit yang berbahaya bagi setiap kami. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, dan juga seluruh jajaran menterinya yang memiliki tanggung jawab Tuhan untuk memimpin bangsa dan negara ini. Biar Tuhan Yesus sendiri yang memberikan hikmat kepada Bapak Presiden, sehingga setiap kebijakan-kebijakan yang diselenggarakan Tuhan itu adalah kebijakan yang baik untuk seluruh bangsa Indonesia. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk setiap sekolah-sekolah yang ada di Indonesia ini. Kalau saat ini kami masih menjalani sekolah online, biar Tuhan Yesus yang tolong berikan hikmat, kecerdasan kepada setiap anak-anak yang mengikuti sekolah, sehingga mereka bisa bersekolah dengan baik, mereka tetap bisa menyerap setiap ilmu pelajaran dengan baik. Dan juga Tuhan untuk yang mau sekolah tatap muka, Tuhan Yesus Engkau juga tolong. Biar setiap persiapan-persiapannya Tuhan Yesus turut campur tangan, sehingga nanti ketika sekolah tatap muka akan dimulai Tuhan, kami semua boleh kembali bersekolah dengan baik tanpa kekurangan suatu apapun. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan seluruh doa kami hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Teman-teman, mari kita saat teduh. Saat teduh selesai. Oke, terima kasih anak-anak yang sudah dengan setia mengikuti kebaktian online Sekolah Minggu Gereja Kristus Ketapang. Salam sehat dan tetap sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.